Dengarkan sugesti saya, mulai saat ini selalu kunjungi channel Fadli Nurhak, dan ingat, klik tombol subscribe sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Siapapun yang menyaksikan video ini berharap semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah, dan berkah selalu. Ya, waalaikumsalam. Dan di video kali ini spesial. Saya bersama dengan Pak Hari. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam. Thank you, Kang Fadli. Keren. Ya, sahabat-sahabat semua yang menyaksikan video ini, di kesempatan kali ini kita akan unboxing sebuah buku. Nih, saya dapat buku, saya dapat kiriman buku dari Pak Hari, dan belum dibuka, saya akan buka langsung di depan Pak Hari sendiri. Kita lihat bukunya, dan tentunya bukan hanya lihat saja, kita akan membahas juga isinya ini apa aja. Dan tentunya sangat menarik sekali. Nah, berharap yang menyaksikan video ini hingga akhir dapat ilmunya juga dari apa yang kita obrolkan di malam hari ini. Mengenai buku yang luar biasa ini dari penulisnya langsung, Pak Hari. Oke. Semoga aja nggak susah nih bukanya. Itu disegel. Disegel ya. Ya. Jadi kalau bicara tentang buku ini buku keberapa nih, Pak Ari? Kalau dari buku yang diterbitkan massal, ini buku ketiga. Tapi kalau buku pemberdayaan diri ini buku kedua. Karena buku pertama saya buku puisi. Ya, buku pertama itu buku puisi. Puisi. 2017 ya. Jadi 2017 saya bikin buku puisi pas saya ulang tahun 5 Maret. Kemudian buku kedua itu buku hipnotis, buku NLP. Ada di sini. Ini buku NLP, yang ini buku itu September 2018. Kemudian 5 Maret 2019 ulang tahun lagi, bikin buku lagi. Ini buku ketiga. Wah, pas ulang tahun terus nih launchingnya. Ya, supaya dipas-pasin. Dan sebenarnya bikin bukunya tebel-tebel gini luar biasa sekali. Saya juga. Kayaknya buku yang NLP juga tebel juga, Pak. Ya, lebih tebal. Karena ini 550 halaman. Itu 450. Wah, mantap. Ya. Pastinya banyak sekali ilmu yang bisa didapat. Nah, itu saya juga bingung, Kang Fadli. Jadi ketika pertama kali menyusun buku yang 550 halaman ini, karena saya mengikuti sebuah coach menulis melalui WA, yang di-coach oleh Kang Surya Krisnanda, dalam 2 bulan kita tanda kutip dipaksa untuk bisa menerbitkan satu buku. Nah, karena dipaksa, saya akhirnya terbit dengan 550 halaman, itu pun karena di-stop. Kalau enggak 1000 halaman kali. Karena dipaksa, artinya tertantang untuk kayak berkompetisi dengan teman-teman lain nih. Kalau teman-teman lain mungkin maksimal sampai 200 halaman, saya hanya buktiin bisa manusia itu kalau di push to lebih itu bisa gitu. Nah, begitu buku yang 550 halaman ini terbit, setahun kemudian menyelesaikan buku 450 halaman kok kayaknya gimana gitu. Artinya kalau kurang dari itu kok kayaknya tantangannya kurang, makanya saya paksa diri sendiri kalau sekarang itu. Saya paksa diri sendiri, lakukan self-hypnosis. Saya temukan namanya Genius Writer di 2 jempol saya ini. Jadi saya ngetik buku itu hanya menggunakan handphone. Dua-duanya ini? Iya. Yang NLP kemarin dan yang ini? Iya. Karena kalau saya pakai laptop ngetik sedikit ngantuk, Kang. Kalau begitu, ya kemarin kan kita tahu membahas tentang part. Ketika part yang berhubungan dengan nulis buku yang namanya saya kasih nama Genius Writer sudah ketemu, ada di 2 jempol saya. Begitu saya saya hening, kemudian saya ngetik itu bisa nggak berhenti sampai jam 1 malam hanya untuk menyelesaikan 1-2 artikel gitu. Iya, mantap. Tentunya setelah dipancing dengan bacaan, kita nggak bisa nulis kalau nggak baca. Itu sih. Harus kaya juga ya, Pak? Iya. Kaya referensinya, oke. Betul. Ini juga tebal, ini berapa halaman, Pak? 440 halaman. 440, saya belum buka ya. Iya. Dan ini judulnya Find the Hypnotist in You. Betul. Jadi. Dan yang NLP kayaknya ada U-nya juga, itu apa? Find the happiness, temukan kebahagiaan dalam diri kalau ini. Oke, jadi kalau ini betul-betul temukan kebahagiaan dalam diri, kalau itu temukan tukang hipnotis dalam diri. Oke, baik. Pasti mantap nih. Dan ini ada
ada hadiahnya juga nih. Betul, itu alat sulap. Setiap pembeli buku dapat ini juga, Pak. Itu kan di bending situ, semua dapat. Dan ada cara Alat mainnya. sulap ya? Ya. Oh, di sini ada juga. Ada di halaman 9. Oke, kita buka ya. Ya. Kita itu ada selimutnya, buka. Kang. Itu ada selimutnya. Oh ya, ada ininya ya, cover. Iya, double cover. Ini apa double ya, double ya. Nah, oke, seperti ini ya. Iya, kalau dibuka, itu alat hipnotis kan? Ini alat hipnosis, bisa buat hipnosis ya. Betul. Untuk baik. session dimanfaatkan. Jadi buku itu semuanya kayak istilahnya pohon kelapa, nggak ada yang kita tidak manfaatkan. Semua halamannya. Bisa diberdayakan semua ya, Pak ya. Betul. Mantap. Karena pembaca sudah membeli dengan investasi yang lumayan harganya, maka jangan sampai isinya kosongan. Semua harus bermanfaat. Itu sih prinsip saya kan. Siap. Mantap, Pak. Iya. Oke, kita mulai dari apa nih? Ketika orang beli buku ini dan membaca buku ini, harapan Pak Hari sebagai penulis apa, Pak? Iya. Jadi kalau boleh tahu. Gini, Kang Fadli, ini saya kasih keterangan dulu bahwa buku setebal itu ini hanya buku yang berhubungan dengan kalau kita mengikuti pelatihan hanya level 1. Hanya mengikuti basic hipnosis, belum terapi. Di situ belum ada terapinya. Itu hanya tujuannya ketika seseorang ingin menjadi seorang hipnotis profesional seperti Romy Rafael, seperti siapa lagi, saya nggak nyebut aku ya, siapa Ferdian gitu ya. Kalau selama ini kan kita harus ngikutin pelatihan. Kadang-kadang ada orang yang mungkin nggak punya budget untuk pelatihan karena pelatihan hipnotis lumayan mahal atau jauh dari kota. Maka saya jamin hanya dengan baca buku itu kita bisa langsung melakukan hipnosis karena buku itu isinya semua rahasianya. Nah, ini saya terpancing dari selama ini saya ketika mencari buku-buku hipnosis saya terus terang kecewa. Karena buku hipnosis yang dipasarkan selama ini sebelum buku ini saya tulis itu isinya hanya teaser, isinya hanya memancing pembaca untuk akhirnya mencari penulisnya dan ikut pelatihannya. Kalau di buku ini terbukti sudah beberapa kawan, anaknya kawan yang beli buku, anaknya membaca dan anaknya terkunci di dalam materi tes sugestivitas. Karena di situ ada 10 materi tes sugestivitas yang cukup dibaca, diikutin, udah berhasil. Baik, mantap. Iya. Jadi goalnya adalah orang bisa melakukan hipnosis ya. Karena kan kadang orang ngasih bikin buku hanya sekedar ya tadi seperti tadi ya, sekedar menambah pengetahuan saja mungkin ya, menambah informasi saja. Oh ada hipnosis seperti itu gitu. Dan untuk bisa menguasai hipnosis itu perlu ikut pelatihan. Iya. Di buku itu semua langkah-langkah dari awal mengenali calon suyat, memilih calon suyat, sampai tes sugestivitasnya, sampai rahasia skripnya, artinya rahasia mantra-mantranya, saya bongkar semua. Ya. Saya tahu ini saya memancing kemarahan beberapa trainer hipnosis, tapi ya nggak masalah. Baik, luar biasa. Nah, oke. Saya coba masuk mulai ke daftar isi ya, Pak ya? Silahkan. Oke, jadi di sini ada berapa bab nih, Pak? Ada 30 bab. Oh, banyak. 30 bab ya, Pak ya? Plus dengan penutupnya ya, betul. 30 bab. Baik. Dan ini per lembarnya tebal juga ya kertasnya ya, Pak ya? Iya. Bagus nih. Kita mencari book paper yang memang impor, yang meskipun tebal tapi tidak berat, tidak seperti kalau kita menggunakan quarto atau menggunakan HVS itu selain karena warnanya putih dia akan mengkilat. Jadi kalau kita dibaca dalam lampu itu akan memantul. Kalau itu enak menyerap sinar, jadi dibaca itu nggak bikin ngantuk. Baik. Iya, walaupun tebal dari seperlembarnya begitu tidak berat ya. Oke, jadi di sini ada 30 bab dan luar biasa ini 30 bab ini. Nah, dan ini cara untuk membacanya harus artinya sesuai dengan urutannya atau boleh loncat-loncat nih, Pak? Oh iya, alangkah baiknya sesuai dengan urutan. Kecuali memang seseorang, kecuali yang memang dia sudah pernah ikut kursus,
Nah, dia bisa langsung masuk ke halaman 19-20. Tapi kalau yang tidak, kalau tidak dari awal perkenalannya seperti apa, termasuk di situ kan sejarah saya kenapa akhirnya berkenalan dengan hipnosis, bagaimana saya melatih diri saya dengan klinik dulu sebelum ketemu jalan yang benar, itu saya ceritakan semua. Sebenarnya konsepnya itu mirip novel sebenarnya. Orang-orang yang bercerita, Pak, saya ini setiap kali baca kenapa nggak bisa selesai ya? Bab 1 saya pengen lanjut terus. Ya, dia nggak tahu bahwa cara nulisnya kita gunakan estate loops. Tapi saya bilang memang itu novel, saya bilang kayak gitu. Ya. Baik. Oke. Nah, di sini Pak, di sini ada 30 bab nih. Ya. Dan karena judulnya hipnotis, berarti kita ini goalnya ketika membaca orang bisa jadi hipnotis ya. Betul. Jadi seorang praktisi hipnosis. Tapi apakah sudah boleh melakukan? Maksudnya begini. Kalau bicara profesional mungkin ya. Kalau bicara profesional, apakah tetap perlu dapat sertifikat mungkin seperti itu gitu? Jika mau menjadi seorang profesional di sini kan mungkin lebih cenderung ke stage hipnosis, Pak. Betul, stage hipnosis, betul. Lebih cenderung ke stage hipnosis. Ya. Nah, kalau tadi mungkin jika praktek ke lingkungan begitu sudah bisa langsung praktek. Kalau bicara tentang profesional, apakah perlu tetap dapat sertifikasi atau bagaimana nih, Pak? Ya. Sedangkan orangnya kan udah bisa nih misalnya. Betul. Jadi memang kenapa saya tidak takut ketika awal-awal saya menulis ini, memang beberapa teman juga warning tanda kutip termasuk sahabat, hati-hati loh, nanti apakah tidak akan membuat orang marah kalau baca ini kemudian bisa menghipnotis. Saya bilang ilmu harus dibagikan dengan cara apapun risikonya. Artinya kalau pertanyaannya apakah kemudian dia perlu lisensi, nah nanti lisensi ada dua. Yang pertama kalau dia sudah mau mempraktekkan sebagai seorang profesional hipnotis, which is dia kemudian sudah harus mendapatkan kartu kuning dari surat tenaga kerja, maka yang dia butuhkan adalah mendapatkan lisensi dari LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, syaratnya LSP biasanya dia akan minta sertifikat. Lah, runutan begitu akhirnya ya mau nggak mau dia akan mencari LKP, mencari trainer, dan mendapatkan sertifikat. Kemudian untuk lisensi dia sebagai seorang profesional hipnotis, nanti ketika Indonesia sudah memberlakukan itu semua, karena sekarang belum, mau nggak mau memang nanti kita endorse dia untuk mendapatkan sertifikasi seperti BNSP. Karena kita sedang persiapkan itu juga. Jadi kami punya organisasi komunitas namanya PKHI, Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia, sedang mempersiapkan juga lembaga sertifikasi profesinya. Tapi saya kira itu masih 5 tahunan lagi lah. Kalau sekarang ini kan banyak orang yang dosen nggak punya lisensi juga ngajar juga banyak gitu ya. Tapi ke depannya memang begitu Kang Fadli, ke depannya supaya aman. Karena di halaman itu juga saya kasih disclaimer, di halaman awal itu saya kasih disclaimer untuk tetap mencari pembimbing. Nah, itu kan supaya kita sebagai penulis juga aman. Iya. Halaman awal. Dan tentunya kalau baca buku ini pembimbing yang tepat ya penulisnya. Nah, tahu aja. Gitu. Baik. Jika di buku Pak Hari sendiri, dari sisi buku Pak yang sudah ditulis oleh Pak Hari ini sendiri, begitu, mungkin tahapan-tahapan hipnosis di buku ini itu seperti apa? Ya. Yang ditulis oleh Pak Hari, tahapan-tahapannya seperti apa? Yang mungkin agak sedikit bocoran yang membedakan apa sih, gitu? Mungkin sudah ada yang tahu, tahapan hipnosis itu ada beberapa, gitu. Nanti bisa diterangkan lagi sama Pak Hari. Dan dari beberapa itu, yang menurut Pak Hari berbeda begitu, yang orang itu akan lebih ngeh kalau pakai tekniknya Pak Hari gitu, misalnya begitu. Apa nih Pak Hari? Siap, thank you Kang Fadli. Jadi gini teman-teman, sebenarnya kita semua paham bahwa untuk menguasai hipnosis formal itu tahapannya kan ada 5 gitu kan. Dari pre-induction talk, perkenalan, kemudian tes sugestivitas, ya kan. Kemudian kalau sudah tahu orang ini mudah, langsung kita bisa gunakan shock induction. Kemudian shock induction deepening, setelah deepening baru kita bisa kasih sugesti, baru terminasi kan begitu. Nah, yang selama ini orang-orang nggak paham ketika kita ngelihat orang hipnotis di TV, let's say Romy Rafael gitu ya,
Itu kan gampang banget bahwa ketemu orang langsung tekan tangan saya, press, tidur, tembak, tidur gitu. Nah, ini yang jarang dibongkar atau mungkin bukan jarang dibongkar, mungkin trainernya sendiri memang tidak memahami secara eksplisit. Implicitly dia tahu. Dia bisa ngajarin semua, tapi kalau suruh jelasin bagaimana dia nggak paham. Itu yang saya jelaskan di situ. Maka saya membagi, saya sebut supaya agak keren gitu. Namanya mantra. Sugesti saya ganti menjadi mantra, Kang Fadli. Nah, mantra tadi dibagi dua. Ada mantra basic, ada mantra complicated. Nah, mantra basic ini yang tidak semua trainer memahami dan mengajarkan secara eksplisit tadi. Ini saya bocorkan di sini, nggak ada masalah. Kenapa ada orang ketika sudah di TV itu ditembak, di apapun, kok itu kan sudah dikondisikan. Kita tahu sudah dikondisikan. Nah, pengkondisian ini yang jarang trainer tahu, jarang hipnotis tahu, bahwa ada susunan kalimat sedemikian sehingga yang kalau itu sudah diiyakan oleh si suyet, maka jadi. Apa pula kata-kata itu? Simple. Kata-kata itu adalah ketika saya dan hanya saya meminta Anda untuk tidur seperti ini lagi, dengan cara apapun, maka Anda langsung tidur lagi seperti ini. Jika mengerti, anggukan. Ngangguk. Ya udah, kalau itu sudah ditanamkan, setelah itu apapun jadi. Ini yang jarang diulas. Nah, di buku itu saya ulas, saya bold. Orang melihat langsung, oh ini kuncinya rupanya. Nah, tapi kalau kita nggak tahu cara melakukan induksi awal, ya kunci ini nggak bisa dimasukkan. Kan begitu. Nah, intinya di situ, Kang Fadil, yang saya bedakan dengan buku-buku yang lain yang tidak membahas, tidak membongkar bahwa rahasia. Tapi ya mereka nggak salah, memang rahasia yang nggak dibongkar. Gitu. Baik, siap. Oke, jadi ada satu hal yang seperti yang Pak Hari sampaikan, yang tidak banyak dibahas ataupun bahkan jarang sekali, dan menurut Pak Hari tidak ada, mungkin bisa jadi begitu, yang membongkarnya, dan di buku ini disampaikan disampaikan. Dalam konteks sulap, mungkin apakah di sini ada rutin itu, kalau dalam konteks sulap itu ini alur permainan. Ada. Nah, mungkin orang kan kalau bicara tentang hipnosis, kadang ketika yang awal-awal, ini skripnya gimana? Karena menyusun kata-katanya itu kadang kesulitan kalau orang-orang yang baru belajar hipnosis begitu. Apalagi misalnya orang yang memang dasarnya kecerdasan linguistiknya agak kurang misalnya begitu, kan suka bingung. Kata-katanya gimana gitu. Apakah di buku ini disampaikan juga contoh-contoh skripnya, contoh alur permainannya, skripnya seperti apa, Pak? Ada. Komplit itu saya lupa babnya, bab belakang ya, antara bab 25, 26, 27, di mana di situ mungkin ada yang rutin juga. Saya nggak tahu namanya rutin atau hipnotis panggung gitu ya. Di situ saya jelaskan ada sekitar 10 permainan. Dari permainan yang menggunakan levelnya light trance, kemudian ke medium trance, sampai ke deep trance. Itu semua saya sharing. Bahkan Kang Fadli, yang kadang-kadang orang nggak paham, saya juga sharing bagaimana memilah dan memilih suyet. Jadi gini, kita tahu kalau yang dilakukan di TV, dilakukan Romi Rafael, itu kan sejam, 2 jam sebelumnya sudah diadakan conditioning. Ini yang nggak pernah kita bongkar. Termasuk bahkan si Ferdian, sudah di belakangnya dibongkar ada conditioning. Nah, cuma kan kita nggak mengenal, contoh dalam waktu conditioning itu kita menemukan gampangannya 10-15 suyet yang kita anggap nanti cocok. Kemudian mereka kan kembali ke peserta, dan kita kan nggak kenal. Dan kita juga nggak hafal nama 15-15, cuma memang mereka bukan tim kita. Mungkin tim kita hanya 2 orang, yang 13 adalah betul-betul murni, gitu kan? Tim kita hanya sebagai pemancing. Begitu kita mau main, kan kita tidak bisa memanggil nama dong. Kalau kita panggil nama, tahu dong bahwa ini settingan. Maka, yuk, bagi Anda yang memiliki keberanian, dan memang memiliki daya kreativitas sangat tinggi, silakan maju ke depan. Kan gitu. Nah, begitu maju ke depan, ini kan bisa jadi yang maju 30 orang. 15 diantaranya itu yang sudah kita setting. Bagaimana cara mengeliminasi yang 15 lainnya. Itu di buku itu saya bongkar. Baik. Jadi kita harus paham. Jadi dibongkar karena saya kan nggak mungkin dikasih tanda dong. Kalau kasih tanda orang curiga. Kasih nama, kasih tanda orang curiga. Kita menggunakan
menggunakan sistemnya nanti conditioning anchoring juga, auditory anchoring. Bahkan cara memanggil mereka ke depan tadi yang saya mengatakan, bagi Anda yang memiliki keberanian dan tingkat kreativitas, kata kunci keberanian dan kreativitas itu sebagai kata anchor auditory pemanggil 15 orang yang sudah kita kondisikan di awal. Maka mereka pasti maju. Baik. Tapi ada juga 15 orang yang tidak kita kondisikan, yang memang mereka pengen maju, mereka maju. Kan harus kita eliminasi dong. Nah, bagaimana cara mengeliminasinya? Di buku itu ada. Yang dilakukan oleh Romy Rafael. Ada yang smooth banget. Orang nggak tahu bahwa ini eliminasi. Romy Rafael melakukan itu. Baik. Iya. Baik. Dan menariknya karena tadi yang saya tahu Pak Hari juga trainer NLP juga ya, dan sudah menulis buku NLP juga. Iya. Tentunya kita tahu bahwa di dalam Kilman NLP ngotak-ngatik yang namanya kata-kata, kalimat kata-kata, gitu kan? Betul. Dan tentunya ada perbedaan orang yang mengupas skrip hipnosis dengan yang memiliki keilmuan NLP dengan yang dia tidak punya basic NLP. Ya. Pasti ada perbedaan dong, ya Pak? Ya, betul, nah, betul. Apa tuh contoh yang di sini itu yang menurut Pak Hari, nah ini kalau orang yang nggak tahu NLP ini kayaknya nggak akan ngeh nih, misalnya begitu. Ya. Dalam menggunakan kata-katanya mungkin apa tuh yang Pak Hari di sini ada nih? Contoh paling simpel adalah the power of but, ya, the power of but. Kekuatan dari kata tapi. Ada orang-orang yang memang ketika kita mau hipno, dia menolak. Orang yang menolak tidak bisa kita paksa. Maka kita izinkan dia menolak. Maka kita bilang, oke, sebentar lagi Anda boleh tolak. Wajib tolak sugesti saya. Tapi semakin Anda menolak, semakin Anda lunglai. Semakin Anda menolak, semakin Anda merasa lemas. Nah, ini kan sebenarnya hanya utilisasi dari the power of but. Satu kata, hanya tapi. Tapi kalau orang nggak paham, begitu orang nolak, nyerah. Wah, memang dia nolak sih, secara hukumnya kan peraturannya 3, sukarela, bisa difokuskan, bisa komunikasi. Yang nolak ya sudah. Nah, kalau karena kita paham itu, maka ada tadi the power of but, atau saya gunakan namanya inverse suggestion. Justru tolak sugesti saya, ya kan? Nah, kalau kita kan tahu kalau orang untuk di hipno itu paling enak duduk, bukan berdiri kan? Maka saya suruh, pokoknya setelah ini Anda harus lawan semua sugesti saya. Kalau Anda tidak melawan, berarti Anda kalah. Saya nggak bakal bisa dihipnotis, Pak Hari. Maka saya pasti lawan. Oke, berdiri. Apa yang dilakukan? Duduk. Buka lebar-lebar mata Anda sekarang. Merem. Ya kan? Karena kalau dia nurut, dia kalah. Maka dia ngelawan. Merem. Oke, nafasnya dibuat yang tersengal-sengal. Terburu-buru. Kalem. Tahan, jangan sampai tidur. Tidur. Nah, itu kan inverse suggestion yang tidak dikuasai oleh orang-orang yang tidak memahami utilisasi dari bahasa-bahasa itu. Karena basic saya kan memang saya kuliah juga di linguistik. Saya belajarnya NLP. Jadi dari dulu saya diajarkan oleh dosen saya, kata punya nyawa. Manfaatkan dengan baik dan benar. Ya, alhamdulillah, akhirnya saya bisa nulis buku yang lumayan tebal. Kalau saya bikin kelas, alhamdulillah, ya adalah yang ikut. Gitu. Gitu sih kan. Baik. Dan tadi juga saya juga membaca dari pemilihan kata juga dijelaskan ya mengapa pakai kata ini gitu seperti itu. Ya. Sepintas kayaknya tadi ada ini juga saya baca seperti itu. Ada. Jadi ada penjelasannya juga ya Pak ya. Iya. Maksudnya tidak harus pakai ini ya gitu. Ya. Nggak perlu tanya-tanya misalnya kan ada yang seperti itu. Pokoknya harus pakai ini aja gitu. Dan tentunya orang akan memungkinkan tidak dengan membaca buku ini juga orang juga selain dia bisa dan akhirnya dia bisa mengembangkan sendiri juga permainannya atau skripnya gitu. Sangat. Dari buku ini apakah bisa memungkinkan seperti itu, Pak? Sangat mungkin karena di situ tidak ada, karena gini, saya kan praktisi NLP dan kita tahu di NLP nggak ada benar salah, yang ada efektif atau tidak. Maka ya saya membiarkan teman-teman kalau mau mengeksplor silahkan, dikembangkan silahkan, tidak pernah ada larang-larangan. Ya kecuali di awal ada disclaimer itu sebenarnya kan untuk save-nya kita sebagai penulis saja gitu. Artinya dari yang membeli dan dari yang membaca, alhamdulillah ya sampai sekarang belum ada yang mengatakan buku ini buku tanda kutip sampah gitu ya. Ini
buku yang daging semua, meskipun sekian lembar tebalnya sampai 440 halaman, tapi justru kenapa jadi tebal karena saya jelaskan gitu. Yang mungkin frasa hanya satu frasa, saya bisa menjelaskan menjadi 1-2 halaman supaya memudahkan teman-teman. Jadi istilah guru saya dulu itu simplicity, bukan simplify. Beda simplicity dan simplify di mana? Simplify itu menggampangkan. Dia nggak paham konteks, konten, tapi gampang. Kalau simplicity, memahami, mengerti, kemudian menjelaskan dengan cara yang sederhana. Menyederhanakan. Nah, tapi jadinya panjang kalimatnya. Karena supaya teman-teman itu menjadi paham. Oh begini. Kalau NLP itu apa? N-nya neuro itu apa aja? L-nya apa aja? Jelasin semua, gabungin lagi. Oh jadi paham mereka. Lah sama dengan hipnosis. Kenapa judulnya pun Find the Hypnotist in You? Temukan hipnotis itu di dalam diri Anda. Basically semua dari kita ini sudah ahli hipnotis. Nyatanya kita punya istri, ya kan? Karena udah bisa menghipnotis perempuan. Dan sampai sekarang dia nggak sadar, makanya masih mau sama saya, gitu kan? Kenapa anak kita, kenapa kita bisa jualan? Kenapa kita bisa ngelamar kerja? Kenapa saya bisa menjaring banyak peserta? Itu karena basically kita ini hipnotis. Para peserta saya, kalau mereka tanya, Pak, berarti kami dihipnotis? Saya jawab, iya. Tapi rugi nggak? Enggak sih, kami senang di sini dan kami ngerasa ini worth it katanya. Nah, itu hipnotis yang benar. Jadi dia sadar, sukarela, dan tetap bersemangat. Itu kan hipnotis yang benar. Itu diajarkan di buku tadi. Gitu loh. Baik. Oke. Jadi, yang saya tangkap dari Pak Hari, jadi ketika orang baca buku ini juga bukan hanya tadi, bukan hanya misalnya orang yang kepengen bisa melakukan stage hipnosis gitu, seperti itu. Nah, misalnya ada orang yang buat apa saya nggak mau stage hipnosis, nggak mau buat mainan. Nah, orang-orang yang katakanlah dia nggak minat untuk stage hipnosis, tapi ingin memahami hipnosis gitu, dan dia bisa menerapkan, misalnya dia sebagai karyawan gitu. Apakah di buku ini juga bisa menjawab hal tersebut, Pak? Secara dasar bisa, tapi tidak secara khusus, karena di situ hanya basic pengenalan pikiran bawah sadar itu sifatnya seperti ini. Tapi tujuan itu memang bukan ke sana. Kalau nanti orang yang tujuannya ke sana, saya pasti tawarkan yang Find the Happiness in You. Karena kalau di Find the Happiness in You, dijelaskan semua mengenai pengenalan diri, termasuk motivasi dan lain-lain. Nah, kalau orang yang pengen nanti terapi, setelah baca buku ini, insya Allah nanti kuarter 4, buku terapinya muncul. Sama, 450 halaman juga. Judulnya The Indonesian Encyclopedia of Hypnotherapy. Nah, itu nanti, jadi istilahnya, kalau ini mendapatkan CH, kalau yang buku nanti satu lagi mendapatkan CHT-nya. Nah, digabung dengan NLP komplit. Jadilah dia seorang comprehensive terapis. Nah, nggak usah ikut latihan, baca buku saja. Tapi pasti nyari penulisnya, Pak. Oke. Nah, kalau ini kan buku tebel nih. Buku tebel, orang mikirnya mungkin, aduh mahal nih. Berapa nih, Pak Hari? Kalau boleh tahu. Iya, harganya sebenarnya kalau mau dibilang mahal, saya punya sebuah presupposisi sendiri, tidak ada benda yang mahal, duitmu aja kurang banyak kan gitu. Harga sebenarnya 399.000, jadi 400.000 lah. Itu hardcover, 400 halaman, setebal itu, kualitasnya juga bagus, ada bonus alat sulap dan keahliannya dibandingkan dengan ngikutin pelatihan 2,5 juta, 3 juta, ya nggak mahal. Nyatanya ini udah cetakan kedua, berarti kan penyerapnya udah ribuan di sana. Berarti 399.000 nih, 399.000, dan orang insya Allah pasti bisa menguasai hipnosis, dan dengan membaca buku ini bisa langsung berkomunikasi juga dengan, kalau konsultasi begitu bisa langsung ke Pak Hari. Ada nomornya, Pak? Ada. Bisa ya? Ada. Misalnya, saya mengalami kendala nih, gitu misalnya, ataupun ada yang masih belum lancar misalnya dalam teknik-teknik tertentu, bisa langsung komunikasi dengan Pak Hari. Iya, sangat bisa. Baik. Sangat bisa. Oke, teman-teman yang mau buku ini, mau beli buku ini bisa
kontak saya ya di nomor di bawah ini, nanti bisa menghubungi saya. Nanti saya akan sambungkan ke Pak Hari untuk bisa langsung memesan juga. Dan ada ini nggak? Kan udah beli buku ini nih, misalnya ikut pelatihan Pak Hari, ada dapat diskon nggak? Iya, justru saya tadi mau informasikan bahwa Kang Fadli, buku ini merupakan modul. Buku ini merupakan modul dari pelatihan saya dengan judul sama, Find the Hypnotist in You, selama 8 jam. Baik. Di mana 8 jam itu investasi kita itu nggak mahal, ya kan? Cuma 2 juta. Di hotel bintang 5 pastinya, ya kan? Nah, sudah dapat buku ini dan dapat, kalau orang yang sudah beli buku ini, ya tentunya nanti kalau mau dapat buku lagi boleh, kalau mau dapat cashback boleh. Jadi bukunya itu 400, cashback-nya 500. Kalau sudah punya bukunya gitu loh. Ini. Berarti diskon ya, berarti artinya ketika ikut pun ya iya, ada cashback 500. Double-double kan? Enggak. Nah, kita kembalikan lagi, bahkan lebih kembalinya. Belinya 400, kembalinya 500. Jadi kalau nanti ikut latihan, berarti kan udah nggak dapat buku lagi. Bukunya udah kita ambil. Nah, artinya kita nggak kasih modulnya, maka dapat cashback 500.000. Jadi sangat, ya worth it lah. Gitu. Dipastikan, apalagi kalau ikut pelatihannya, ya pasti bisa. Baik, Pak Hari. Oke, Pak Hari. Dan tentunya saya udah nggak sabar mau ngebaca nih. Kalau terlalu banyak ngobrol dengan Pak Hari, saya nggak baca-baca nih. Ya. Tips saya adalah dan saya akan membaca buku ini. Iya, untuk membuktikan bahwa buku itu asli, artinya worth it atau it's worth adalah baca halaman 15 atau 19 itu petunjuk cara menggunakan alat sulap. Ring and chain tadi. Kalau dengan baca buku saja bisa praktek alat sulapnya, artinya dengan baca buku juga bisa mempraktekkan hipnotisnya. Itu saja. Pembuktiannya di situ. Jadi nanti ada petunjuknya juga cara menggunakan alat sulap ini ya Pak ya. Iya. Baik Pak Hari, terima kasih sekali atas waktunya ngobrol dengan saya di channel saya ini. Harap siapapun yang menyaksikan video ini hingga akhir mendapatkan manfaat dari obrolan kita di malam hari ini. Dan bagi yang memerlukan buku ini, silahkan bisa kontak ke nomor saya di bawah ini. Dan saya yakin pasti insya Allah bermanfaat. Banyak sekali, tebal sekali begini, pasti banyak ilmunya. Tidak diragukan lagi. Nah, terima kasih Pak Hari. Sampai jumpa di lain waktu. Kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Kita bisa ngobrol tentang buku yang satunya lagi. Baik, terima kasih semuanya bagi yang menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berharap semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah, dan berkah selalu tentunya. Amin. Dengarkan sugesti saya mulai saat ini, selalu kunjungi channel Fadli Nurhart, dan ingat, klik tombol subscribe sekarang.